طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته جميعين وبعد. أيها الإخوة، قد مر بنا والحمد لله بفضله ومنه قراءة جوامع الصلوات التي جمعها مولانا الإمام الجزولي. Ya, alhamdulillah kita diizinkan Allah baca kumpulan salawat Imam Jazuli, fara' dari Thariqah Syadziliyah. Di situ ada yang rahasia di situ ya. Kalau di sini halaman 108 itu. Ibtida' rubu' rabi'. Jadi dia buat rubu'nya yang rabi'. Dia mulai dengan Ismul Azam, fa'as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu ya Hayy ya Qayyum. Lalu tambah ya Dzal Jalal wal Ikram. Lalu doa Zunnun, Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu doa sir, nah, di sini ada di tengahnya, as'aluka bima hamala kursiyuka min azamatik wa jalalika wa bahaik wa qudratik wa sultanik. Nah, yang paling rahasia di situ adalah yang kalimat berikutnya. Wa bihaqqi asma'ikal makhzunatil maknunah al-mutahharati allati lam yattali' 'alaiha ahad min khalqi. Ini yang paling dahsyat di sini. Dengan hak nama-nama Engkau. Jadi nama Allah itu banyak. Nama Allah itu sebanyak yang Dia mau. Ya. Dan setiap wali-wali Allah dan nabi-nabi Allah punya isim yang dia pegang. Nabi Daud bisa mengendalikan logam itu dengan isim yang khusus. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa menciptakan dengan izin Allah burung dengan tiupan, karena beliau ruhullah. Hanya ruhullah yang bisa begitu. Ya. Maka tiupannya itu adalah tiupan ruh. Jadi kita ditegur sebenarnya, kita lupa. Jadi salah satu jalan pintas mengenal Allah secara analogis dan zauqi, secara zauq, Nabi Isa itu dia ambil tanah lalu dia tiup, ya kan? Jadi burung nggak? Nah, kira-kira analognya Allah ciptain kita begitu. Jadi kita ini yang disebut di Quran wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ditiupkanlah oleh Allah min ruhinya itu dari rohku. Gitu. Nah, tapi tentu ini cuma taqarrub lil fahmi, hanya mendekatkan pemahaman. Allah lebih dahsyat dari itu semua. Jadi kita ini tiupannya Allah. Gitu. Nafkhatullah itu. Ini nanti ketika roh itu dicabut ya tinggal diambil tiupan itu. Nah, di saat Allah meniup itu Allah menitipkan asma-asma di dalamnya. Nah, itulah yang diketahui oleh Nabi Isa, maka Nabi Isa bisa menghidupkan. Nah, itu turun ke waliullah Sayyidi Abdul Qadir Jilani, ayam bisa hidup lagi kan? Jadi itu bukan cerita aneh. Ketika ayam kedengeran yang punya ayam nangis, anak-anak, dia doa hidup lagi. Gitu. Dengan apa? Itu dengan tiupan. Nah, ini yang rahasianya di sini. Dengan hak asma-asmamu yang tersimpan, yang tersimpan dan suci, allati lam yattali 'alaiha ahadun min khalqik. Yang tidak ada memutolaahnya seorang pun dari makhlukmu. Nah, ini yang disebut Ismuz Zat. Ismuz Zat itu yang pegang cuma dua. Nabi Muhammad dan Mahdi. Nabi Muhammad dan Al-Mahdi. Cuma dua itu yang pegang. Maka Nabi Muhammad ada khatmul anbiya wal mursalin. Al-Mahdi itu khatmul awliya was salihin. Hanya mereka yang tahu. Kenapa kok Al-Mahdi tahu? Karena Al-Mahdi itu waris hakiki yang kamil. Kan setiap ulama pewaris para nabi. Ya kan? Pewaris itu keluarga bukan? Ya, keluarga ya. Nah, kalau Al-Mahdi itu lengkap. Keluarga nasab, keluarga ruh. Lengkap beliau. Nah, jadi yang terjadi di dunia sekarang ya perang-perang
Al-Mahdi Madajjal itulah. Kita ikutin aja jalan mainnya. Ya. Jadi ketika ini malam, sore, itu ada asma Allah. Sehingga bergantilah siang jadi malam, malam jadi siang. Antum sehat, sakit itu ada asma Allah di situ. Ya, ya semoga kita diberi rahasia-rahasia itu. Amin. Nah, inilah yang disebut ilmu ma'rifatullah. Nah, orang kalau mengenal hakikat tiupan itu, inilah yang disebut man arafa nafsahu. Beda dengan fuqaha yang belajar tasawuf, man arafa nafsahu itu diartikan yang mengenal dirinya dengan kebodohan, itu biasa. Yang mengenal dirinya dengan kelemahan, maka mengenal Allah dengan kekuatan. Itu terlalu biasa. Nah, kalau wali-wali yang ulia itu, mereka sudah sampai kepada mengenal hakikat tiupan itu. Ya. Alhamdulillah. Fadal. Allahumma sholli ala sayyidina. Amarif ya. Bab berapa sekarang, Sani? Ribat ya. Ini tentang ribat ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa libaisihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat fillah. Sebelumnya kita membaca bab yang ke-12. Sekarang kita masuk di bab yang ke-13. Ini adalah inspirasi kenapa pusat taklim kita sebut dengan ribat. Ya. Walaupun masih berbentuk ruko, semoga nanti ada berbentuk ribat yang lebih luas. Ya. Amin. Ya. Tapi kita tidak tergesa-gesa, nggak bersyahwat amat lah. Kapan Allah mau ya, ayo. Jika Allah nggak mau ya begini-gini aja. Gak usah ngoyo harus buat pesantren, buat mahat. Ya. Tinggal kita tunggu isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-bab as-salis ashar fi fadilati sukkanir ribat. Nah, sekarang dibaca rubat ya. Wa bi sanadina ila al-muallif qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ini surat Nur ya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Qila, ya, jadi ayat ini kan bercerita tentang buyut. Di rumah-rumah azinallahu an turfa, Allah mengizinkan agar diangkat dan disebut-sebut namanya. Nah, ciri-ciri buyut. Jadi buyut-buyut yang ma'zunah, rumah-rumah, tempat-tempat yang diizinkan Allah untuk diangkat dan disebut-sebut namanya, seperti kita lakukan barusan. Kita tadi menyebut nama Allah ya. Ya Allah, ya Hayy Qayyum sampai akhir. Nah, ini termasuk ke dalam aktivitas an turfa wa yuzkar. Apa yang yuzkar? Fiha, di buyut-buyut tersebut ismuhu, nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Bertasbih kepada Allah di dalam buyut tersebut, baik di waktu pagi dan petang ya. Jadi ghudu, ghada, waktu orang berangkat disebut ghudu, pagi, wal asal, kembali ke asal, maka disebut sore atau petang.
Nah, itu disebut baitullah. Jadi bait yang hakiki ini dia. Sekarang yang kedua, rijal hakiki. Rijalullah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jadi ada yang disebut rijal, walaupun dia perempuan tapi dia disebut rijal. Jadi rijal itu takrim min Allah tabaraka taala. Itu gelar kemuliaan. Maka Rabi'atul Adawiyah itu rijal wa in kanat imra'atan. Ya. Rijal-rijal gitu. Tokoh-tokoh, sosok-sosok gitu bisa diartikan. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang tidak lalai mereka dikarenakan tijarah, urusan bisnis duniawi, wala bai'un ya, sama baik ya, transaksi an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dulu pekerjaan itu ya dua jenis ini yang paling masyhur, yang paling sibuk. Maka dua inilah yang disebut pekerjaan dulu. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Dan mereka tidak lalai dari zikrullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Lalu apa hal qalbu mereka? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Qalbu mereka berhati-hati, takut kepada Allah di saat hari terjadinya tataqallabu. Nah, taqallub di sini ini ada tafsiran beragam. Hari apakah itu ketika qalbu dan basar terbolak-balik, belalak. Ya, bisa diartikan itu sakratul maut, bisa juga diartikan ketika di padang mahsyar. Ya. Nah, lalu dikatakan oleh Imam Surawardi, qila inna hadhihi al-buyuta hiya al-masajid wa qila buyutul Madinah. Buyut-buyut ini, rumah-rumah yang disebutkan dalam surat An-Nur itu adalah masjid-masjid. Dapat juga dikatakan rumah-rumah di Madinah. Nah, ini kan sudah mulai luas. Tadi masjid. Sekarang rumah-rumah di Madinah. Berarti rumah-rumah di Madinah itu mereka aktif di dalamnya menyebut nama Allah dan bertasbih pagi dan sore. Gitu. Ini yang kita sebut mereka punya wirid. Nah, rumah antum udah punya wirid belum? Ya, wirid pagi sore. Kamar kita sudah kita jadikan tempat wirid belum? Dulu sahabat-sahabat Nabi mereka menjadikan rumahnya sebagai buyutun fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkar fi hasmuh. Ya. Lalu dikatakan di sini waqila lamma nazalat hadhil ayatu qama sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika turun ayat ini, Abu Bakar berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, hadhil buyut minha baitu Ali wa Fatimah?" Apakah rumah ini yang dimaksud rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah? Apa jawaban Nabi? Naam, afdaluha. Betul, itu yang paling afdal. Berarti yang lain juga masuk. Berarti rumah ente juga Abu Bakar. Kira-kira begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang ini enggak disebutkan sanadnya ya oleh Imam Surawardi. Baik. Wa qala al-Hasan. Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri. Kalau utliq Al-Hasan itu kalau disebutkan Hasan aja dalam teks itu selalu maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Biqa'ul ardi kulluha ju'ilat masjidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa keutamaan kita umat Nabi Muhammad? Semua hamparan bumi itu dijadikan masjid untuk Nabi dan pengikut Nabi, termasuk kita. Ya. Fa'ala hadzal i'tibar birrijal adz-dzakirina la bisuwaril biqa. Ini maksudnya gini. Masjid itu hakikatnya bangunan berkubah, sajadah, mik, atau orang yang azan di dalamnya, orang yang sholat di dalamnya. Apa yang hakikat dari masjid? Orang itu. Kalau nggak ada orang ini masih disebut masjid nggak? Disebut masjid usang, masjid bekas. Jadi hakikat dari masjid itu siapa? Ada muazinnya, ada imamnya, ada makmumnya.
Udah, ini yang disebut arwahul masajid. Spirit masjid itu ini. Kita perdalam lagi. Hakikat yang muazzin itu siapa? Yang membesarkan Allah itu lidahnya atau kalbunya? Kalbunya, lalu terlahir di lidahnya. Maka inti dari rumah Allah yang dibesarkan oleh muazzin ini di mana? Itu qalbul mu'min. Kalbu orang begitu juga imam, begitu juga makmum. Oke. Beda mukmin sama munafik ketika sujud apa? Mukmin sujud dengan ruh dan fisiknya, kalau munafik hanya sujud dengan fisiknya. Maka arwahul masajid salasa. Al-muazzin, wal-imam, wal-ma'mum. Udah kita aja tiga. Tiga ini yang kita sebut spirit masjid. Ya. Jadi, kalaupun kita, misalnya antum nih datang ke pusat-pusat zikir di Eropa, jangan berharap itu bentuknya kayak masjid. Enggak. Bentuknya kayak ruko-ruko begini. Lebih gede ruko kita malah. Ya. Ruko kita agak gedean ini. Nah, makanya ya udahlah kita buat. Saya berani buat ini kan setelah keliling ke beberapa zawiyah dan ribat di luar. Mikir-mikir, oh mereka buat begitu aja ya. Punya ruko dikit langsung buat. Ya sudah kita buat aja lah. Mereka cuma zikir, kita tambahkan, kita ganti dari zawiyah jadi ribat karena ada dirasahnya di situ. Ada ngaji kitabnya. Baik. Salam. Fadal. Bismillah. Ya. Itu dah bawa dah. Ya. Baik. Jadi kalau kembali ke teks tersebut, fa'ala hadzal i'tibar, ini perlu digarisbawahi ya. Fa'ala hadzal i'tibar birrijaliz zakirin la biswaril biqa. Yang disebut masjid itu adalah tempat para rijal berzikir. Maka tempat ini sudah menjadi masjid sebenarnya. Gitu. Bukan bangunannya. Istilah masjid bangunan harus berkubah kan belakangan. Di zaman Rasulullah kan nggak ada masjid berkubah terus ada menara kan. Menara kan tradisi Persia. Bukan tradisi Arab Nabawi. Ya. Baik. Wa ayyu buq'atin hawat rijalan bihadzal wasfi hiya al-buyut allati azina Allahu an turfa. Maka hamparan bumi mana saja yang di situ ada aktivitas zikrullah, itulah disebut baitullah. Qalbu kita masuk baitullah enggak? Ya. Maka kalau diartikan ayyu qalbin zakarallahu tabaraka wa ta'ala, zakarallaha tabaraka wa ta'ala, fahuwa masjidun. Jadi, mau qalbu mana aja, mau dia kiai, mau nggak kiai, mau ustad, nggak ustad, yang penting qalbunya zikir. Disebutlah qalbu itu masjid. Disebutlah qalbu itu baitullah. Inilah makna qalbul mu'min baitullah. Sering dengar itu ya? Nah, ini penjelasannya. Apa dalilnya? Surat An-Nur ayat 2, ayat 36, 37. Ya. Rawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min sabahin wala rawahin illa wa biqa'ul ardi yunadi ba'daha ba'dan. هل مر بك اليوم أحد صلى عليك أو ذكر الله تعالى عليك فمن قائلة نعم ومن قائلة لا فإذا قالت نعم علمت أن لها عليها بذلك فضلا وما من عبد ذكر الله تبارك وتعالى على بقعة من الأرض أو صلى لله عليها إلا شهدت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت وقيل في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. Ya. Baik. Ini penting sekali teman-teman. Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud. Nanti sanadnya ada di situ dan sanadnya lebih ali. Apa kata
Imam Al-Waraq diriwayatkan dari Anas bin Malik, tiadalah satu subuh, satu pagi, ataupun rawah ini sore, illa wa biqa'ul ardi, kecuali hamparan satu bumi, misalnya ini tempat ini, itu ngobrol ke tempat, jadi satu jengkal di sini ngomong ke satu jengkal sampingnya. Antum kan lewat nih dari tadi tempat-tempat itu, jalan di mana aja. Itu tanahnya nanya ke tanah sampingnya. Hei, tanah di sampingku, apakah lewat di atasmu seseorang yang berzikir? Seorang wali, seorang kiai, seorang thalib. Jadi berbanggalah antum semua, jika bawa kendaraannya senang, jika melewati tempat itu diberkahi. Itu mereka ngobrol, cuma gak denger kan? Coba kalau dengar kabur semua, pingsan kali tengah jalan. Ya. Lalu apa kata Anas bin Malik? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Jika ia mengatakan na'am gitu ya, maka dia akan bersaksi kepada orang yang lewat. Bersaksi kepada orang yang lewat. Kenapa kalau kiai yang saleh meninggal atau orang saleh meninggal, itu bumi nangis. Ini dalilnya. Wa bakat alaihi yauma yamut. Jadi si bumi kenal kepada dia, dan bumi itu menangisinya ketika dia wafat. Nah, teman-teman, tiada satu tempat yang kita lewati kecuali mata kita maksiat, ya kan? Jadi juga saksi itu. Nah, untuk menutupi semua itu, jadikanlah minimal sekali satu hari seminggu kita bersafar li talabil ilmi atau zikrullah, supaya mengkafarah semua seminggu itu. Nah, semoga hari ini termasuk hari kafarahnya. Amin. Ya. Antum yakin kan? Matanya banyak dosa kan? Saya juga sama, ya. Jiwa saya juga tidak suci. Semoga ini kita niatkan untuk bisa menjadi kafarah. Nah. Wakila fi qaulihi ta'ala, maka ini dalam surat Dukhan ya, fama bakat alaihimus sama wal ard. Tidaklah langit dan bumi menangisi mereka orang-orang yang kafir. Apa kata beliau? Tanbihun ala fadilati ahlillahi ta'ala min ahli ta'atihi. Ini perbedaan antara ahlullah, ahli marifat, dengan orang soleh biasa. Min al-anna al-arda tabki alaihim wa la tabki ala maraqana ila dunya wa tab'al hawa. Di antara orang yang kafir, orang yang taat, orang yang fasik, orang yang munafik, ketika mereka pergi, maka bumi menangisi mereka. Berbeda dengan orang-orang yang rakana, ya, ila dunia, yang cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya. Lalu beliau masukkanlah istilah ribat. Fasukanur rubat atau ribat, lalu orang yang menghuni ribat. Nah, walaupun antum cuma dari sore jam 4 di sini sampai jam 8, ini sudah disebut sakit insyaallah. Ya, walaupun muakkad. Ya, enggak apa-apalah. Kan lagi pandemi ya, nak? Kalau teman-teman ribat dulu ada berapaan? Sani 12-an ya? 12-an ya. Nah, mereka sudah jadi sukanur ribat. Full 4 waktu mereka zikrullah. Kecuali waktu zuhur ya. Zuhur banyakan di kampus. Fasukanur ribat humur rijal. Maka sukanur ribat itulah yang disebut rijal hakiki, rijalullah. Kenapa? Li'annahum rabatu nufusahum ala ta'atillah. Mereka mengikat nufus jiwa mereka. Nafs itu bukan hawa nafsu ya, jiwa. Karena hawa nafsu dalam bahasa Arab itu hawa dan syahwah. Kalau nafs itu jiwa, maka ada nafs mutmainnah, tapi tidak ada hawa kok mutmainnah, gimana ceritanya? Ya, baik. Tapi tabiatnya nafs apa? Nafs itu tabiatnya rendah. Ruh itu tabiatnya tinggi. Duduk-duduk begini, baca ini, itu berat loh ya. Untuk duduk begini, itu berat sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk nur itu ke dalam hati, itu ringan. Apalagi ntar maghrib kan lapar tuh. Ya, ngantuk, capek. Tapi kalau sudah masuk nur ini, dia lazahnya luar biasa. Apalagi ada hijab-hijab ilmiah di kepala. Nah, itu lebih berat lagi tuh. Ya. Baca wirid kalau sambil mikir, rasakan capeknya. Cobain aja. Ya. Mau di mana aja. Kita mau wirid tapi mikir. Apalagi udah nggak halaman, banyak nih.
Ya. Nikmati aja baca wirid itu, tanggalkan baju kita. Kita punya basic apa, kita punya kepintaran apa, tanggalkan itu. Nanti akan terasa tuh kemurnian zikrullah itu masuk ke dalam kemurnian kolbu. Orang kan paling banyak cuma bisa pakai baju berapa? Coba lihat baju saya. 1, 2, singlet dalam. Paling banyak 3. Maka antum paling hebat pakai torekot itu 3 doang. Paling banyak. Nah, jika ingin menikmati awarif, ratibul haddad, ya, hizib bahar, dalain, udah tanggalin dulu tuh torekot-torekot sebelumnya itu. Anggap aja saya ingin menjadi rijalullah. Udah, itu cara nanggalinnya. Nanti nikmat semua tuh baca zikirnya. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita punya ilmu masa lalu itu yang menghijab. Wah, ini saya udah tahu nih gitu. Ya paling gitu-gitu aja. Kita ada perasaan-perasaan begitu. Baik. Jadi kenapa disebut ribat? Ahlul ribat karena robatu nufusahum. Mereka mengikat nafsnya. Coba jam-jam segini kita maunya ngapain? Tidur-tiduran sambil nonton YouTube ya kan? Ya nonton bola, nonton orang demo tuh. Itu maunya nafs. Tapi maunya ruh enggak gitu. Nah, kita latihlah nafs ini untuk dilawan. Ini yang disebut waman nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Semoga kita masuk ke level itu. Amin ya. Fa aqamallahu lahumud dunya qadimah. Kalau sudah begini dunia nanti jadi qadimah. Kepikiran kemarin nasi biryani datang kan? Ya, nggak tahu-tahu dari anak muda lagi yang bawa kan? Anak muda umur 20 banyak sanat. Kita nggak kebayang dia bakal bawa nasi biryani. Hari ini nggak kebayang apa-apa, kayaknya nggak ada apa-apa. Itu bukan canggihnya hati kita, tapi yang memberikan bayangan itu siapa? Allah. Jadi bukan, kalau antum berpikiran sesuatu, terus kejadian. Bukan antum yang pinter. Ini yang disebut himmah yang tinggi tidak bisa merobek lembaran-lembaran takdir, benteng-benteng takdir. Himmah itu sendiri yang ngirim Allah kok. Jadi ketika terjadi begitu, katakan, lakal hamdu ya Rabb. Ya Allah, dahsyat ya Allah. Gitu. Di situ kita merasa, innama ana abdun. Ya Allah, saya cuma hamba. Jadi siapa yang memperbudak dirinya untuk Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan dunia sebagai budaknya. Hidupnya nggak susah. Nah, pilih mana? Ya, tapi kalau hati sudah masuk dunia, udah kita jadi budak dunia. Baik. Warawa Sayyiduna Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beliau minal muksirin juga nih, banyak riwayat beliau, Imran bin Al-Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iqtata'a ila Allah Ta'ala kafahu Allahu mu'natah. Siapa yang memutuskan jalannya hanya fokus kepada Allah, maka Allah jadikan kecukupan terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Wa raziqahu, ya. Ini salah cetak ya, rizquhu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di sini rizqahu. Dan Allah akan memberi rezekinya min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak diduga-duga. Teman-teman, rezeki itu nggak mesti gaji. Banyak orang gaji tinggi nggak nyampe-nyampe ke Masjidil Haram, umroh nggak nyampe-nyampe ke Masjid Nabawi, nggak kebeli kitab. Ya, nggak bisa hidup santai, nggak bisa. Itu kurang rezeki deh itu, walaupun duit fulusnya banyak. Nah, antum gaji biasa, penghasilan standar, tapi nanti dengan izin Allah bisa berangkat ke Masjidil Haram, atau bisa punya kawan yang luar biasa, atau punya akses yang orang kaya nggak bisa akses. Nah, ini yang disebut wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Jadi coba diganti mindset kita, kalau sudah menjadi sukanu ribat nih ya, walaupun cuma sekali sepekan, lumayan. Apa itu? Bahwa orang kaya itu bukan orang yang gajinya tinggi, tapi orang kaya itu yang setiap kali dia berhajat Allah cukupi. Ini yang disebut kaya. Nah, gimana caranya? Bergantunglah kepada yang maha kaya, lalu ambillah asbab sesuai isyarat yang maha kaya itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man iqtata'a ila dunya wa kalahu Allah tabaraka ta'ala ilaiha. Siapa yang memutuskan dirinya untuk fokus mengejar dunia, Allah akan serahkan urusan itu kepadanya. Nah, yaudah, kamu ambillah sesukamu, sesanggupmu. Tapi cobalah lihat setiap kali pilkada, setiap kali selesai pilkada, itu pemimpin-pemimpin raja-raja dunia datangnya ke siapa? Ke kiai. Maka Al-Habib di Pekalongan, Habib Lutfi, itu beliau nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu datang ke Babul Muluk, pintu raja-raja. Raja-raja datang ke beliau. Ya kan? Hanya pemimpin Tarekat Mu'tabarah. Kan pemimpin organisasi sosial. Ya. Assalamualaikum. Diangkat. Ya. Assalamualaikum. Pintunya harus kita benerin ini. Baik. Wa aslur ribat ma yurbatu fihi al-khuyul. Ribat itu yang bisa mengikat khayalan-khayalan. Ya. Summa qila likulli thagrin yadfa' ahlahu amman wara'ahum ribat. Ya. Fal mujahid al-murabit yadfa' amman wara'ahu. Jadi bisa juga disebutkan kepada para pejuang yang berjuang melawan musuh itu disebut dengan murabit, orang yang ahli ribat. Ya. Wal mukim fir ribat ala ta'atillah yadfa' bihi wa bidu'ahil bala'a dan ibadi wal bilad. Nah, ini tugas ahli ribat. Dan ini dipraktekkan kok oleh orang jemaah tabligh. Jadi orang jemaah tabligh, teman-teman yang melakukan Allah, itu kalau mereka buat jaulah, tahu jaulah, jemput jamaah setiap sore, itu ada yang disebut dalil, ada yang mutakallim, nanti ada yang nggak berangkat. Ditaruh dua orang di pojokan masjid, disebut dengan ahli zikir. Mereka dijadikan ahli ribat. Sayangnya ahbab tabligh nggak paham ini, sebagian, ya. Tapi kalau yang alim tuh paham. Tugasnya apa? Mereka menjadi ahli ribat. Wal mukim fir ribat, yang bertugas mukim di ribat untuk taat kepada Allah, dengan taat dan doa dan zikir auratnya Allah menghindarkan bala di satu negeri. Gitu. Dan dengan doa mereka hamba-hamba Allah terjaga dari bala bencana. Jadi teman-teman walaupun nggak suka khuruj sama jemaah tabligh, tapi jangan ejek mereka. Siapa tahu khuruj mereka itu adalah penolak bala dari kita. Kalau Ibrahim bin Adham memandang sir penolak bala itu di kalangan tulabul hadis, pencari hadis. Kenapa? Setiap kali nyebut nama Rasulullah mereka sholawat. Berarti ada 10 sholawat, 10 malaikat turun, 10 rahmat. Kalau dia baca 100 kali, sudah 1000, udah kepagar itu kampung. Kampung kita kepagar oleh ahli hadis. Gitu. Nah, walaupun kita nggak pantas menyebut diri ahlus sunnah, ustadz sunnah, ustadz hadis gitu ya. Tapi kita coba meniru mereka, menyerupai mereka. Ya. Minimal kita punya sanad. Ya. Di saat ada ustadz sunnah nggak punya sanad, malah meremehkan, merendahkan sanad. Nah, kita coba pakai sanad. Baik. Nah, ini masuk ke sanad hadisnya. Wabila qala akhbarana Syekh Al-Alim Radiyuddin Abul Khair Ahmad bin Ismail Al-Qazwaini ijazatan, jadi secara ijazah. Berarti meriwayatkan secara ijazah boleh. Ya, itu boleh. Jadi jangan lagi diremehkan ijazah itu. Kita mesti iktimat dengan sanad ijazah. Qala akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Abil Abbas Al-Khalili qala akhbarana Al-Qadi Muhammad Ismail Al-Farakhdadi
Qala akhbarana Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Al-Husain bin Muhammad qala hadatsana Bakar bin Kharjah qala hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ini kepada anaknya Imam Ahmad. Qala hadatsani Abu Humaid Al-Hamsi qala hadatsani Yahya bin Sa'id Al-Qattar qala hadatsana Hafsun ibnu Sulaimana an Muhammad ibni Sawqata an Wabrah ibni Abdurrahman an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala la yadfa'u bil muslimi salihi an mi'ati ahli baitihi wa min jiranihil bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolak dengan keberadaan seorang muslim yang saleh bala dari 100 keluarga dan jirannya. Kita punya ahli bait, punya keluarga. Ahlul bait kadang-kadang ada yang tinggal sama kita, ada yang tinggal tidak sama kita. Kalau jiran bertetangga dengan kita. 100 dari mereka itu terjaga, dapat garansi cuma karena ada al-muslim as-salih. Tapi muslim saleh di sini siapa? Al-arif billah. Yang kenal kepada Allah. Yang kenal kepada Allah inilah wujudnya dia itu bisa memberi syafaat kepada yang lain. Ini yang kita sebut syafaat as-salihin. Syafaat orang-orang yang saleh. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya. Laula, lanjut riwayat berikutnya, laula ibadun ruqqa wasibyatun rudda wa bahaib rudda la subba alaikumul adzabu sabba summa yaruddu radda. Ya. Jadi kalau bukanlah karena ada hamba-hamba Allah yang taat, yang sujud, yang ruku, anak-anak yang sedang disusui, tentu kita akan hancur oleh bala bencana. Ini hadis hasan ya. Wa rawa Jabir bin Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yuslihu bi salahir rajul waladahu wa walada waladihi wa ahla duwairatihi wa duwairati haulah wa la yazaluna fi hifzillahi ma dama fihi. Ini dahsyatnya nih. Jadi cahaya itu seperti ini. Walaupun ini misalnya satu orang yang menghidupkan, tapi yang lain ikut terang nggak? Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau orang misalnya pasang lampu di depan rumahnya, dekat jalan, pasti jalan yang sebelah dapat cahaya. Nah, kira-kira seperti itulah. Allah mengislah, memperbaiki rohani seseorang, karena kesolehan seseorang itu, siapa yang diperbaiki? Anaknya, orang-orang kompleknya, kan duwairah ini maksudnya orang-orang sekitarnya itu. Ya. Termasuk juga cucunya. Nah, maka teman-teman, dalam ilmu kerohanian, kenapa kita ini terlahir mau ngaji, mau belajar ilmu berat seperti ini? Itu karena anugerah doa dari pendahulu kita. Nah, itu rahasia sebenarnya. Antum sekali aja datang ke majelis ilmu ma'rifatullah. Itu dulu moyang kita pernah doa, ya Allah jadikan keturunanku waliullah gitu. Jadikan keturunanku orang soleh. Walaupun di antara kita ya kita tetap terjebak kepada maksiat juga ya, tapi kemudian kita tahu cara pulang. Nah, ini yang disebut al-arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa kepada Allah itu tidak kenal Allah. Tapi kalau dia kenal Allah, pasti dia tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna fi hifzillahi tabaraka ta'ala ma dama fihim. Nah, semuanya itu ahlu duwairat, yang orang di kompleknya, di jalan di sekitarnya, kampungnya, anak keturunannya, cucu-cucunya, itu akan diberkahi, dijaga Allah selama mereka di sana. Enggak disebutkan di situ. Saya tambahkan ahya'an kanu au amwata. Baik mereka hidup ataupun mati. Nah, itu sebabnya kalau antum nanti punya rezeki bisa berangkat ke Uzbek, ada kuburan Maulana Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu banyak kisah menarik seputar dikubur antara kuburan fulan dan fulan gitu. Si fulan ini seorang sahabat Nabi dan seorang fulan yang satu lagi ulama besar. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan namanya Muhammad. Beliau dikubur, diisyaratkan kuburkan saya di bagian A, B, C, D. Pas dicek itu antara orang ini dan orang ini.
Lalu punya syarat, yang dikubur di situ hanya yang bernama Muhammad. Maka yang dikubur di sekitar itu cuma 400 orang ulama, semuanya ahli hadis, ahli sunnah, Maturidiyah, namanya Muhammad. Semuanya Muhammad. Jadi itu kuburan musalsal bil Muhammadin tuh. Ya. Ajib tempatnya. Dan Abu Mansur al-Maturidi dia seorang ulama, petani, mirip-mirip kayak Maulana Nazim. Maulana Nazim itu di Siprus, itu beliau suka bercocok tanam di Pulau Siprus. Siprus apa namanya? Ya, Siprus kalau nggak salah ya. Nah, kalau beliau ini di daerah Samarkand. Di daerah Samarkand. Jadi beliau ini disebut alim mutasaddiq. Udah alim suka sedekah. Dan sampai hari ini namanya masyhur, kita mengatakan idza utilqa ahlus sunnah, jika disebut ahlus sunnah fahumul asy'ari wal maturidiyah. Maka pasti Asy'ari ataupun Maturidi. Di sana Abu Mansur itu disebut ahlul hadis. Nah, sekarang ahlul hadis kan dicaplok sama satu kelompok yang kita sudah sama-sama tahu lah ya. Baik. Wa rawa Dawud ibn Salih qala li Abu Salamah ibn Abdurrahman ya ibn akhi hal tadri fi ayyi shay'in nazalat hadhihi al-ayah isbiru wa sabiru wa rabitu. Ini akhir dari surat Ali Imran. Ini juga sering dibaca kalau guru-guru kita mau tawajjuh qalbiyah di zikir-zikir Khafi Naqsyabandiyah ya. Ya. Jadi kata Abu Salamah ya, wahai anak saudaraku, tahukah kamu dalam peristiwa apakah turun isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah ila akhirih ya. Qultu la, aku tidak tahu wahai paman ya. Qala ya ibn akhi lam yakun fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwun yurbatu fihi al-khail. Di zaman Nabi itu tidak adalah suatu perperangan yang kuda itu diikat. Walakinnahu intizarus shalah ba'das shalah. Jadi sahabat itu enggak sempat ngikat khailnya, kendaraannya. Kenapa? Karena mereka habis intizar shalah ba'das shalah. Jadi habis sholat ya sholat lagi, habis sholat lagi, berjuang, jihad udah gitu aja. Farribatu li jihadin nafsi wal mukim fir ribat murabitun mujahidun nafsahu. Nah, ini menarik ya. Ribat itu bedanya dengan orang mujahid yang disebut murabit juga. Ribat itu jihadnya nafsiyah. Jihadun nafs. Sedangkan orang fi sabilillah jihadnya melawan musuh yang fisik. Lalu dikatakan di sini wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jadi kalau kita baca di Quran ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Wajahidu fillah. Apa perbedaannya? Tidak mungkin Al-Quran nambahin sabil kalau itu tidak ada perbedaan dengan fillah. Pasti ada perbedaan. Karena Al-Quran tidak mungkin ada laghun wala'ibun di dalamnya. Nah, yang mengerti ini ya ulama ahli qulub lah. Apa kata mereka? Jahidu fillah itu disebut jihadun nafs. Mengalahkan nafs lalu mendahulukan Allah Ta'ala dalam diri. Qala Abdullah bin Mubarak, ini temannya Imam Malik yang wafat tahun 181 Hijriah. Nah, beliau kelihatan nih Imam Surawardi membaca kitab Az-Zuhud. Salah satu kitabnya adalah Az-Zuhud dan juga Arba'in Ibnu Mubarak. Wa huwa mujahadatun nafsi wal hawa wa dzalika haqqul jihad wa huwa al-jihadul akbar. Jadi teman-teman, jihad akbar yang merupakan jihadun nafs itu bukanlah perkataan sufi belakangan. Tapi itulah perkataan ahlul hadis, imam ahli zuhud, sufi abad kedua, Ibnul Mubarak. Siapa yang mengingkari bahwa Ibnu Mubarak adalah imam sufi, imam muhaddis? Enggak ada. Ya, ditandai dengan kitabnya, kitab Az-Zuhud. Jadi kalau ada yang mengatakan sufi itu muncul belakangan, ini jahlun ala tarikh, enggak mengerti sejarah. Karena Ibnu Mubarak sudah bercerita itu. Lalu ada orang yang anti dengan istilah jihadun nafs. Apakah benar seperti itu? Tidak benar ya. Jihadun nafs ini nas salafus saleh. Siapa imamnya di sini? Ibnul
Mubarak ya. Ala ma ruwiya fil khabar anna Rasulullah SAW qala hina raja'a min ba'di ghazawatihi, bahwa Rasulullah SAW keluar pulang membaca kalimat ini. Ini bil makna ya, yang ada di Al-Baihaqi itu pakai qadimna. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalau teman-teman cari itu nggak ketemu, ketemunya qadimna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. 17 Ramadan perang Badar, Nabi selesai perang dan Nabi ngomong kepada ahli Badar 313 lawan 1000. Kita baru saja pulang dari jihad kecil ke jihad yang besar. Setelah dicek, Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif. Tapi maknanya sahih. Kenapa di Sahih Bukhari ada al-mujahidu man jahada hawa. Mujahid itu adalah siapa yang berjuang melawan dirinya, hawanya. Jadi kalau antum keberatan pakai riwayat Baihaqi yang Baihaqi sendiri mendhaifkannya, ya udah pakai riwayat Al-Baihaqi, enggak serta-merta kita kemudian menolak istilah al-jihad al-akbar. وقيل إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه. Ini surat seorang yang soleh kepada saudaranya untuk mengajak jihad. Ya akhi kullu thughur mujtami'atun li fi baitin wahid wal bab alayya mardud. فكتب إليه أخوه لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته اختلت أمور المسلمين وغلب على الكفار فلا بد من الغزو والجهاد فكتب إلي أخي لو لازم الناس معنا إليه وقالوا في زواياهم على سجادتهم الله أكبر إن هدم سور قسطنطينية. Jadi ini antara dua saudara, satu sufi, satu ahli fikih. Satu orang pergerakan, satu orang riyadhah. Apa yang kata ahli riyadhah? Bro, jihad yuk gitu. Dijawab oleh saudaranya ahli qalbu ini yang sufi ini. Saya sedang berkhalwat. Jadi saya tidak bisa berangkat ke perbatasan. Suhur itu istilah orang tempat berperang ke daerah perbatasan. Lalu dijawab lagi oleh saudaranya ahli fikih ini. Ente kalau begini, orang kafir pasti menang. Ya, kalau semua orang seperti kamu lebih mementingkan khalwat daripada jihad, maka kita pasti kalah. Ini kata si saudara yang harokah. Apa jawaban beliau? Yang ahli qalbu ini mengerti hadis. Bahwa nanti di akhir zaman, Imam Mahdi bersama pasukannya menaklukkan Konstantiniyah dan Rum, itu cukup dengan takbir. Udah dapat hadisnya? Nanti silakan dicek. Jadi, Imam Mahdi dan junudnya itu mengalahkan Konstantiniyah, itu cukup dengan takbir. Allahu Akbar itu langsung tumbang. Maka dijawab oleh beliau. Fakataba ilaiha akhu. Karena saudaranya ahli qalbu ini ngerti, si ahli fikih ini ngerti hadis. Apa kata beliau? Lau kana an-nas kulluhum lau lazima an-nas ma'ana alaihi wa qalu fi zawayahim ala sajadatihim Allahu akbar in hadama suru Konstantiniyah. Seandainya orang berkhalwat seperti aku berkhalwat, riyadhah seperti aku riyadhah, lalu mengalahkan hawa dalam dirinya, setelah itu baru takbir. Maka dengan takbir ini Rum Konstantiniyah pun akan kalah. Kira-kira seperti itu. Ya. Sekarang kan banyak orang cerita tentang Muhammad Al-Fatih ya. Dan yang sangat menyedihkan, Muhammad Al-Fatih ini dicatut untuk kepentingan ideologi khilafah satu kelompok. Perlu kita ketahui teman-teman, kita tidak ada yang anti khilafah. Kita semua menginginkan khilafah. Tapi bukan khilafah Hizbut Tahrir. Bukan khilafah Ikhwan Muslimin. Bukan khilafah Daulah Indonesia Islamiyah, NII. Bukan khilafah ISIS. Khilafah Al-Mahdi. Hanya khilafah Al-Mahdi. Kita nggak mau khilafah-khilafah yang lain. Karena itu kabar Nabi sendiri. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi membagi khilafah itu pertama khilafah nubuwah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka Umar bin Abdul Aziz bukan termasuk khalifah yang kelima.
Beliau hanya mirip dengan Umar, tapi beliau bukanlah khalifah yang kelima di situ. Lalu disebut mulkan adhan. Jadi Nabi nggak sebut khilafah, Nabi sebut monarki. Adhan itu artinya yang masih menggigit, mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, disebut mulkan adhan. Setelah itu ganti mulkan jabbaran, pemerintahan monarki otoriter yang jabbar. Otoriter kan jabbar. Berarti kalau antum lihat Turki Utsmani itu khilafah atau muluk? Mulk ya? Itu yang mau dikembalikan? Enggak. Muhammad Al-Fatih, sebelum beliau jadi Muhammad Al-Fatih, itu bunuh saudaranya dulu. Kenapa? Di saat itu terjadi perpecahan Kesultanan Turki. Jadi itu bukan khilafah. Khilafah bukan. Itu hanya dinasti. Dinasti keluarga. Maka yang mau kita kembalikan bukan Turki Utsmani itu. Kita nggak perlu. Indonesia dari dulu sudah punya daulah sendiri. Kita sudah punya kerajaan-kerajaan sendiri. Dan setiap pulau ada kan? Ya, sampai ke Madura ada kesultanan kan? Ada semua. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, jangan sampai mau tercuci otaknya untuk agenda-agenda khilafah satu kelompok ideologi tertentu dengan mencatut nama Muhammad Al-Fatih. Betul lah, kalau kita sangat mencintai Muhammad Al-Fatih, karena Nabi mengabarkan akan wala tuftahunna Konstantiniyah, gitu ya. Sungguh nanti akan ditaklukkan, difutuh Konstantin, Istanbul sekarang itu. Wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh jayshuha. Itulah pemimpin terbaik, senikmat-nikmat pemimpin, dan Nabi nyebutnya amir, bukan khalifah. Ini kata kunci. Dan sebaik-baik jaysh jayshuha, sebaik-baik tentara mereka. Oke? Kita cek Muhammad Al-Fatih akidahnya apa? Maturidiyah. Oke, coba lihat teman-teman. Sekarang Hizbut Tahrir sedang mencatut nama Muhammad Al-Fatih, tapi akidahnya bukan ngikutin Maturidiyah. Ya kan? Antum tahu siapa yang saya maksud? Ya. Siapa sekarang yang berbicara Muhammad Al-Fatih dan menerbitkan buku Al-Fatih, tapi akidahnya tidak mengikuti Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih bertarekat sufi nggak? Bertarekat, itu sejarahnya wadih, mutawatir. Kalau nggak percaya, tanya teman-teman Turki sendiri. Di kitab sudah banyak. Tarekatnya dia ambil dari beberapa mursyid, dan yang menemani beliau berperang adalah Syekh Syamsuddin. Tapi sekarang yang mencatut nama Muhammad Al-Fatih tidak bertarekat, malah menyalahkan sufi. Ya kan? Nah. Jadi hati-hati, kadang-kadang dalilnya sahih, sejarahnya benar, tapi dia turunkan sejarah itu, dalil itu untuk kepentingan ideologi kelompoknya. Baik. Apa kata beliau? Wa qala ba'dul hukama irtifa'ul aswati fi buyutil ibadat bi husnin niyati wa safa'it tawiyat yahullu ma aqadathul aflaqud dairat fi ijtima'i al-rawabit as-sahwa 'ala al-wajhi al-mawdu' lahu ar-rabat, ya. Irtifaul aswat. Kita kalau zikir ngangkat suara kan? Diangkatnya suara di rumah-rumah ibadah bihusnin niat. Nah, niatnya harus benar nih. Dengan niat yang baik. Wasafa'it tawiyat. Ya. Yahullu ma'aqadathul aflaqud dairat. Maka ini mampu melepas pengaruh dari aflaq dairat. Yang orang sebut pengaruh zodiak-zodiak itu. Perputaran alam. Jadi ini bisa mempengaruhi alam, bukan dipengaruhi oleh alam semesta. Fi ijtima'i al-rawabit as-sahhu 'ala al-wajh al-mawdu' lahu ar-rabat, ya. Wa tahaqqaqa al-rabat bi husnil mu'amalati wa ritil awqat wa tawaqqi ma yufsidu al-a'mal wa i'timad ma yusahhu al-ahwal 'adat al-barakatu 'ala al-bilad wal ibad. Nah, di sini ada beberapa amalan. Pertama, mereka ijtima'. Yang kedua, mereka bertahakkuk dengan apa? Husnul muamalah. Lalu menjaga waktu untuk wirid. Lalu tawakki, menjaga diri dari hal-hal yang merusak amal. Dan yang
Yang terakhir, i'timad ma yusahhihul ahwal. Mereka bersungguh-sungguh dalam berlatih untuk memperbaiki akhwal rohani. Apa natijahnya? Adatil barakatu alal biladi wal ibad. Maka keberkahan akan melimpah ruah kepada bilad dan ibad. Ya. Kan sekarang orang bawa khutbah itu pakai ayat apa? Walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Ya. Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Ini syarahnya ada di sini. Ya, syarahnya ada di sini. Jadi jangan-jangan kenapa negeri kita mulai terasa kering misalnya, jangan-jangan karena itu. Ya, siapa tahu karena itu. Tapi walaupun negeri kita mulai resesi, tapi teman-teman udah mulai ngerasa normal belum hidupnya? Sudah mulai kan? Walaupun agak aneh-aneh dikit, kemana-mana orang pakai masker gitu. Tapi sudah mulai ada kenyamanan gitu. Kalau awal-awal dulu gimana? Awal-awal COVID. Ya. Karena banyak orang doa hari ini. Banyak orang berdoa, bersolawat. Semoga nanti imun sosialnya muncul. Kita nggak tahu nanti kok apakah antivirusnya bisa bekerja apa enggak. Sampai sekarang corona yang lama belum ketemu kan antivirusnya. Masa setahun udah bisa ketemu? Ini agak susah diterima ini. Baik. Waqala Saris Sakti, berkata Imam Saris Sakti. Imam Saris Sakti ini teman-teman, ini guru Maulana al-Imam Junaid al-Baghdadi yang digelari Sayyidut Ta'ifah. Ya. Imam Junaid gurunya Imam Al-Ash'ari. Nah, Saris Sakti ini beliau semasa dengan Imam Ahmad, ya. Berkata, isbiru wa sabiru wa rabitu, itu artinya isbiru 'alid dunya raja as-salamah. Bertahanlah kamu dari godaan dunia dengan berharap selamat di dunia tersebut. Wa sabiru indal qitali bis sabati wal istiqamah. Jika konteksnya adalah perang, maka bertahanlah, sabiru saling bertahanlah, saling menasihati untuk bertahanlah indal qital bis sabati wal istiqamah. Ketika mulai berperang agar mendapatkan sabat dan istiqamah. Sekarang kita perang nggak nih? Perang ideologi nggak? Perang akidah nggak nih? Kita udah mulai perang loh teman-teman. Di YouTube kita udah sering lihat orang mengatakan Sufi zindik, Asy'ariyah sesat. Itu mau didiemin? Mau didiemin nggak? Fardu kifayah nggak kita kemudian menolak itu, mengkritisi itu? Fardu kifayah. Jangan antum bilang, itu mah persoalan sederhana. Mungkin bagi kita, bagi orang awam belum tentu. Bagi teman-teman kita yang baru hijrah, mereka lagi nyari tempat ngaji. Terus kita biarin. Kita dosa semua gitu. Ya. Jadi nanti kalau sudah ada panggilan dakwah ke antum, terima. Ya. Siapa tahu. Warabitu ahwa'an nafsil lawamah. Dan ikatlah, ya, gejolak dari nafs lawamah. Nafs lawamah ini teman-teman, ini sudah agak ringan dibandingkan amarah bisu. Lawamah ini karakternya suka putus asa dengan mengatakan, ya udahlah saya udah hancur, saya emang orang nggak bener sekalian. Nah, ini lawamah ini. Nah, ciri-cirinya selesai maksiat langsung sadar. Tapi untuk wake up kembali itu susah. Ini lawamah karakternya. Wattaqu ma yaqibu lakum min nadamata la'allakum tuflihuna ghada ala bisatil qaramah. Ya. Nah, hati-hati dengan suatu amalan yang membuat kamu nanti menyesal, ya, di akhir. Wa qila isbiru ala bala'i wa sabiru ala na'ma'i wa rabitu fi dari a'da'i wattaqu mahabbata man min siwa'i la'alakum tuflihuna ghadan biliqa'i. Ini penafsiran lain. Sabarlah kamu terbalakku, sabarlah kamu dalam memperoleh nikmatku. Na'ma'i bisa juga artikan, ya, pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Warabitu fi dari a'da'i, bertahanlah berjuang dalam melawan musuh-musuhku. Hati-hatilah dalam mencintai selainku agar kamu
beruntung nanti di akhirat. Biliqa'i, dengan bertemu denganku. Wa hadhihi syara'itu sakinir ribat qat'ul mu'amalati ma'al khalq. Jadi apa syarat inti dari menjadi ahlur ribat? Qat'ul mu'amalah ma'al khalq. Qat'ul mu'amalah ini boleh dikatakan qat'ul ala'iq ma'al khalq. Memutus ketergantungan kita dengan makhluk. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Kalau ustadznya hatinya gantung ke jamaah yang kaya, kira-kira si jamaah yang kaya gantung sama siapa dong? Ya, kan banyak begitu hari ini. Ahli wirid, tapi wiridnya pakai mahar. Itu kan dia pengen sesuatu dari muridnya. Terus muridnya gantung sama siapa dong? Kalau si ustadznya sudah bergantung ke dunia, bergantung ke makhluk. Jadi syarat jadi mursyid satu aja. Siap nggak ngajar nggak digaji? Ya, siap? Antum sudah berhak jadi syarat mursyid. Baru syaratnya. Lihat dulu pengalamannya ya. Kalau di Quran itu surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau satu saat nanti ada orang ngasih, itu masuk ke bab Sunan Abu Daud. Wala idza utita fala tarud. Kalau kamu diberi, enggak usah tolak. Tapi kalau enggak diberi jangan minta gitu, jangan pasang tarif. Nah, ini perbedaan ahlur ribat dengan yang bukan ahlur ribat. Wa fathul mu'amalati ma'al haqq. Ya. Yang kedua adalah membuka koneksi dengan Allah Ta'ala, hubungan rohani ya, wa tarkil iktisab iktifaan bi kafalati musabbibil asbab. Nah, ini khusus kalau lagi riyadhah. Di luar riyadhah kembali lagi. Apa terjemahannya? Meninggalkan asbab bekerja, mencari rezeki dan bergantung kepada musabbibul asbab, kepada Allah yang Maha memberi rezeki dan menciptakan sebab dari rezeki. Ini hanya dalam masa khalwat. Jadi antum kalau disuruh khalwat nih 3 hari harus tinggalin kerjaan. Gitu. Gak boleh kepikiran kerjaan, gak boleh kemudian masih kontak-kontak dengan teman misalnya, harus ditaruh itu tempatnya. Kalau ya umur khalwat. Tapi di zaman saya bawa beberapa ahbab ikhwan kita i'tikaf ya, kita masih kasih waktu, tapi cuma dari jam 5 sampai jam 6. Kita kasih handphonenya boleh dipakai, Pak. Tapi buktinya apa? Mereka habis subuh nanti buka juga. Kalau kami dulu nggak boleh, sama sekali nggak aktif. Tapi karena zaman sudah berubah, kalau kita cut semua, stres juga mereka, malah pengen pulang. Ya, banyak yang pengen pulang. Nah itu jadi mereka belum khalwat yang mutlak, baru khalwat yang ya udah mau nginep di surau ya udah cukup, udah mau nginep di ribat udah cukup. Itu kejadian ya. Ada yang datang malam ini. Tapi saya lagi urusan keluar kota. Saya titiplah ke salah seorang sahabat kita, khalifah di situ. Malam itu juga, nih murid pengen pulang. Ditelepon oleh kawan-kawan kita, akhirnya saya berdoa, ya Allah, tolong tahan dia. Akhirnya saya telepon tuh orang yang mau pulang, Pak, tiket ente biar saya ganti. Udah beli tiket ya malam itu. Ya udah kita doa itu Pak. Mulai dari daerah Duri, tahu Duri? Ya, dari Duri ke Payakumbuh berapa jam? Itu nih. Tapi kita tembus 4 jam. Enggak. 3 jam dari Duri ke Pekanbaru. Pekanbaru ke Payakumbuh 6 jam, ini tembus 4 jam, 4 jam setengah. Baru sampai di Haro. Haro itu perbatasan antara kabupaten dengan kota Payakumbuh. Itu sopirnya langsung demam. Jadi sepanjang perjalanan itu kita zikir terus. Ya. Saya berzikir dan saya berharap ya Allah kirimkan zikir ini untuk menahan si murid ini. Yang kedinginan malah sih, ya saya menahan kedinginan itu ya kita sedih. Baru kali ini ngerasa kalau kita bawa murid ya jangan ditinggal gitu. Gitu itu kejadian dulu. Baru belajar dari guru, oh kalau kamu bawa murid maka sama kayak
ayam angkermin telur. Sekali ditinggal masuk angin telurnya. Pengen pulang. Wah, di situ saya baru paham. Alhamdulillah, sampai di sana nggak minta diganti tiketnya. Ya, langsung beres. Siapa yang membereskan? Allah Subhanahu. Tahan 10 hari. Cuma 10 hari pengen pulang, bayangin. Kan repot itu. Jadi selama puluhan tahun dia menikah nggak pernah meninggalkan rumahnya kecuali untuk pekerjaan. Sekarang untuk riyadhah agak berat. Ya. Jadi nanti kalau Allah izinkan kita buat khalwat, mungkin bukan di sini atau di mana, teman-teman harus siap tuh tarkul asbab, ya, tarkul ma'isyah. Dalam waktu berapa hari aja. Gak usah mikirin makannya, ntar ada yang nanggung. Ya. Wa habzin nafs anil mukhalatat wa jitinabi tabi'at, ya. Menahan diri untuk tidak berinteraksi, ya, dengan yang lain dan menjauhi mengikut-ngikut apa yang berhubungan dengan mukhalatat itu, ya. Furu yang muncul dari situ. Termasuk kalau dulu kan belum ada handphone, ya. Maka tabiat di sini hal-hal turunan dari mukhalatat itu adalah ya koneksi WA, YouTube. Tapi saya dengar itu murid juga ada yang masih main YouTubean. Untungnya cuma jam 5 sampai jam 6. Nggak tahan dia mau megang. Ya. Kita cuma khawatir nanti kalau pas dia meninggal, bangun di dalam kubur yang dicari pertama handphonenya. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, bangun pertama jangan cari handphone. Cari pegangan pertama. Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama matana wal nusyur. Terus tambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus salawat. Baru duduk. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ya. Kata Sayyidina Al-Khidir kepada salah satu muridnya, kamu baca ini bangun tidur, maka setiap nanti kamu memikul orang yang mati, yang dia baca doa ini, pasti diringankan kerandanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu masuk ke bab mukasyafat. Jadi itu faedahnya, Pak Dede. Kalau kita digendong sama bakal mati kan semua. Nanti, antum kan beratnya macam-macam nih. Berat perutnya yang masalah ini, ya. Ketika nanti dia angkat, nggak kerasa berat sama yang angkat. Jadi bacanya apa? Setelah baca doa alam lahilazi, ayana, syahadat diulangin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu salawat. Baru duduk. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita gabungkan antara ilmu Muhammadiyah wal Khidriyah. Karena ilmu Nabi Khidir ya intinya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana qalailahu wa naharahu li'ibadata muta'awwidan biha an kulli 'adah. Lalu mengikat, memeluk, kan gitu artinya harfiahnya. Malam dan siangnya, siang malamnya dengan tugas-tugas amalan. Masih ingat bulan Ramadan kita buat iktikaf dari rumah? Ada panduannya, masih ingat nggak? Ada yang dibaginya tuh. Bang Roy dapat itu, ya? Ya. Kekejar nggak zikirnya? Sebagian, ya. Artinya kekejar lah ya beberapa, walaupun seperempatnya, separohnya. Biasanya kita kalau belum ada panduan, ngapain? Nggak tahu, nggak jelas aja. Nah, ketika orang berkhalwat, disebutkan di sini, muta'awwidan biha an kulli 'adah. Kebiasaan-kebiasaan nggak pentingnya berubah menjadi amalan-amalan ibadah. Nah, coba aja nih teman-teman kalau suluk, nikmatnya bukan main. Jadi seumur saya ini, saya merasakan yang paling nikmat itu saat itikaf. Karena bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya zikir. Bahkan dalam tidur itu kita zikir. Dan kita tertidur dalam zikir. Waktu 3 jam terasa 3 menit, 3 menit kadang terasa 3 jam. Terserah Allah yang bolak-balik waktu. Itu waktu yang paling indah lah, ya. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, mengalami itu enggak? Mengalami itu kan? Yang disebut tahannus. Di mana? Di Goa Hira. Orang-orang sekarang, cuma dengan dia nyantri, kemudian dia kuliah, dia ngerasa sudah berhak menjadi da'i ilallah. Belum, teman-teman. Dia harus mengalami proses yang disebut khalwat seperti Nabi. Nggak bisa khalwat full, udah khalwat setiap malam.
Nah ini yang dan lucunya apa? Setiap akhir Ramadan kan ada 10 hari itikaf. Kebanyakan dai muter-muter ngisi ceramah atau dia itikaf. Jujur aja nih. Kebanyakan muter. Kebanyakan rata muter. Kenapa? Itu proyek paling besarnya para dai setiap tahun. Berat nggak ninggalin itu? Berat. Nah, kalau mau jadi ahlul qulub harus siap meninggalkan itu. 11 bulan 20 hari ceramah mulu. Itu kan nafsu ngomong itu. Hati-hati loh ya, yang suka ceramah. Ini saya sendiri kalau ngomong terus nih, itu syahwat itu. Kalau udah 10 hari terakhir kita keep, sudah. Kita stop. Kita ingin meniru Nabi SAW. Walaupun sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, sudah naik ke Mi'raj, ke arah sana, beliau masih itikaf. Antum belum naik-naik, nggak mau itikaf. Ya. Udah mulai tahun depan, kalau umur masih ada, 10 hari keep semua. Nggak ada lagi aktivitas duniawi. Ceramah pun keep. Kita jangan jadi lilin, nerangin orang kita kebakar. Jadi sumber energi. Kita ada, yang lain terang, kita pun juga tambah kuat. Nah, gimana caranya? Itu minimal 10 hari. 10 hari dalam setahun, setengah jam setiap malam, ya, 5 menit atau 10 menit setiap pagi dan sore. Itu cukup. Cukup itu. Bisa diulangi ya. 10 hari setiap tahun, setengah jam setiap malam, 5-10 menit setiap pagi dan sore. Itu udah cukup. Udah jadi ahlullah, udah jadi ahli ribat. Maka kita ada zikir pagi sore, ada ratibul haddad, ada ratibul attas. Tapi khusus di hari ribat, kita akan jadikanlah 4 jam ini lillah ya, untuk Allah Subhanahu Ta'ala ya. Cuma nggak tahan perut ya Pak Mahdi ya. Ya. Ustadznya ngomong aja nih, kita udah lapar ya. Ditutup oleh beliau dengan satu hadis. Sebelumnya ada syaghalahu hifzul awqat. Orang kalau khalwat, kita kan buat jam-jam di situ ya. Itu turunan dari ini. Orang kalau khalwat, riyadhah, itikaf, dia sibuk menjaga waktu. Wa mulazamatil aurat. Dia kemudian istiqomah jaga wirid. Benar nggak? Ada wirid nggak kemarin? Nah, bedanya orang berguru dengan tidak berguru dalam itikaf. Kalau dia berguru, dia ada arahnya, dia mau zikir apa. Ini mohon maaf, antum yang pernah itikaf tanpa ada pembimbing rohani mursyid. Itu itikafnya ngapain? Pindah tempat tidur, pindah tempat ngobrol, pindah tempat makan. Jujur aja ya. Saya kan pernah begitu juga. Ya. Jadi kita cuma malah diskusi, ngobrol, debat. Apalagi kalau ketemu tuh antara salafi sama sufi, rame. Bisa pulang duluan yang satu lagi. Ya. Tidur di pojok, tempat pojoknya diambil orang, tengkar. Itu kejadian. Kenapa? Karena nggak ada sistem khalwat. Maka kita sarankan kalau mau buat begitu, pengurus masjid ini kan ngikut-ngikut aja. Coba dicari ustadz yang pakar dalam rohani, dia mengerti cara mentarbiyah murid dalam khalwat. Jadi kalau mau buat itikaf, nanti ada namanya pemimpin kelompok. Kalau di tarekat disebut badal talqin, wakil talqin atau khalifah. Nah, nanti dia punya tanggung jawab tuh megang berapa orang. Itu ada model itulah kira-kira. Kayak wali kelas gitu deh ya. Ada wali kelasnya. Nah, mereka nanti yang negur murid yang bangunin. Kalau ada bahasa ini disebut khidmah, orang yang khadim. Ya. Nah, ini itikaf sekarang nggak jelas mana yang mursyid, mana yang khadim, mana yang murid. Ya. Hasilnya juga nggak jelas. Tapi ala kulli hal dapatlah satu berkah. Berkah apa? Ingin menghidupkan malam Ramadan. Cuma sampai kapan? Cuma dapat berkah-berkah gitu doang. Ya. Dapat berkah tapi nggak dapat ma'rifah. Berkahnya kurang sempurna. Wa tizari salawat wa jitinabil ghafalat. Nah, kalau di dalam hari-hari suluk itu, hari khalwat, kita nikmat sekali habis sholat subuh nunggu zuhur. Nunggu waktu isyraq nunggu, duha nunggu, maghrib nunggu, asar nunggu. Begitulah terus ya. Bolak-balik nih kita. Begitulah terus, ini yang disebut ribat. Intizarus shalah ba'da shalah. Wajitinabil ghafalat, menjauhi yang melalaikan, termasuk nonton, ngobrol, ngoceh ya. Liyakuna dzalika murabitan mujahidan, supaya menjadi murabit dan mujahid
jihad melawan diri. Kita baca akhir hadis di sini. Wabila qala haddatsana Syekhuna Abu Najib As-Surawardi, pamannya sendiri, qala akhbarana Ibnu Nabhan Muhammad Al-Katib, qala akhbarana Hasan bin Syadzan, qala akhbarana Da'laj, qala akhbarana Al-Baghawi an Abi Ubaid Qasim bin Salam, ini Imam Al-Lughah wal Hadis ya. Qala haddatsana Sufwan an Al-Haris an Sa'id bin Al-Musayyab, boleh dibaca Musayyib, an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhahu wa alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbaghul wudu fil makarih wa i'malul aqdam ila al masajid wa intizarus shalah ba'da shalah yughsilul khataya ghasla. Menyempurnakan wudu di saat waktu yang tidak disukai oleh badan, dingin. Wudu saat dingin gimana? Malas nggak? Nah, disebut makarih. Inilah yang disebut dalam hadis wa huffiyatil jannatu bil makarih. Surga yang mahal itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh diri. Apa itu? Berwudu malam hari, tahajud malam hari, itu disebut makarih. Wa imalul aqdam ilal masajid, langkah kaki ke masjid, termasuk ribat ya. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Antum tadi salat yang tadi salat asar di sini, menunggu maghrib nunggu isya. Ya lumayan lah. Yaghsilul khataya ghasla, dapat menghapus kotoran-kotoran dosa dengan sebersih-bersihnya. Wa fi riwayatin ala akhbirukum, di riwayat lain pakai kalimat maukah aku tunjukkan kepadamu bima yamhullah bil khataya wa rafud darajat, yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Lalu mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan tidak disukai oleh diri kita. Kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat. Inilah yang disebut hakikat dari ribat. Jadi amalan ribat itu 3 itu intinya. Ini boleh disebut juknisnya lah ya, petunjuk teknisnya. Baik teman-teman semua yang dimuliakan Allah, kesimpulan kajian kita pada sore ini bahwa yang disebut Baitullah itu bukan bangunan, tapi adalah rijalnya, orang-orangnya. Dan rijal itu intinya di qalbunya. Nah, maka dimanapun rijalullah ini berada, tempat itu jadi masjid. Tempat itu jadi masjid. Inilah rahasianya kenapa salah satu sahabat Nabi yang buta minta supaya musholanya diresmikan oleh Nabi, lalu Nabi sholat di tempat itu. Karena Nabi adalah masjid hakiki yang sebenarnya. Dimanapun beliau ada, itulah masjid. Itulah mahalu nazarillah, tempat mengingat Allah. Masjid kita artikan tempat mengingat Allah, ya itulah di kolbu. Ya. Makanya orang memandang Nabi sudah disebut memandang Allah. Walaupun Nabi bukan Allah ya. Tapi kira-kira itu teman-teman semua, semoga kajian ini Allah ridhai, Allah tutup aib kita, dan Allah berikan kesempatan untuk kita berkhalwat, bermujahadah. Minimal yang tiap malam, yang tiap sore, dan 10 hari terakhir. Kalau sempat kita arba'inat. Nah, jadi pekan depan nanti kita bahas, langsung loncat ke arba'inat. Itu yang ditanya udah Donald 2 minggu yang lalu ya. Di belakang itu ada arba'inat. Ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.